are from Group 4, Class 3H. Here we will interview the owner of the coffee shop in Bogor, namely Kombucha Coffee. Let's go. Check it out. Oke Kak, sebelumnya kita di sini meminta izin untuk berwawancara tentang kafe ini. Sebelumnya bisa untuk perkenalkan diri. Oke, perkenalkan nama saya Ilham Saputra Fauzi, salah satu owner dari Kombucha Coffee. Umur saya 22 tahun. Oke, kita lanjut ke pertanyaannya ya Kak. Sudah berapa lama coffee ini berjalan? Apa filosofi dan konsep yang dipakai di coffee shop ini? Pertama kali diri itu 29 Februari tahun 2020 tuh, pas bang tahun kemarin. Jadi belum ulang tahun. Belum. Jadi ulang tahun 4 tahun sekali. Kalau filosofi yang dipakai atau konsep yang dipakai di coffee shop ini, selain dari cuma tempat ngopi, kita juga nyediain workshop. Karena tujuan kita adalah marketnya adalah pertama mahasiswa, orang yang karyawan atau kerja WFH lah. Sekarang kan zamannya WFH. Kalau dulu mah cuma targetnya mahasiswa, jadi biar mereka tuh nggak cuma nongkrong di sini. Jadi ada dari banding menghabiskan waktu, mereka juga ada yang mereka kerjain di sini. Terus di sini paling sering sih anaknya skripsian, karena di sini banyak banget skripsi. Jadi bisa jadi ya salah satu daya tarik juga deh. Sebagai contoh, nggak hanya coffee shop, faktor yang beda di sini adalah waktu itu menekankan healthy food gitu. Awalnya peluang apa yang Anda lihat untuk membuka coffee shop di sini? Pertama, kalau soal tempat di sini bukan peluang. Kalau di sini berkata bukan peluang sih. Kalau dari segi tempat nggak kurang bagus. Nah, cuman yang pertama kali kenapa ditekenin sini adalah pertama ini gratis tempatnya. Ya kan, pertama ini gratis. Kalau dari segi apa tadi? Peluang ya? Peluang. Nah, cuma dikasih tantangan begini. Kalau kita bisa berhasil di tempat yang jauh dari akses kayak gini, kita mau buka dimanapun juga bisa gitu. Nah, karena kita jauh dari tempat ramai lah ya, jauh aksesnya tuh ibarat kata orang kalau kesini tuh harus niat, gitu kan. Nah, jadi karena menyadari hal itu, yang harus kita kuatkan adalah brandnya sendiri, value nilai dari brandnya sendiri. Yang ibarat kata lu kalau menjadi pilihan kesini gitu loh, karena di sini ibarat kata nyaman banget buat kerja. Ada orang-orang yang sampai setiap seminggu sekali juga konsisten di sini karena dari segi nyaman, wifi-nya kenceng gitu loh. Jadi harus tahu kekurangan kita tuh, dari segi tempat tuh kekurangan. Kalau menurut saya peluangnya itu lebih ke tantangan sih dibanding peluang gitu. Pertanyaan selanjutnya, konsep kafe seperti apa sih yang kakak terapkan di sini? Pertama, minimalis dan semi industrial sih kalau dari segi desain ya. Kalau dari segi yang poinnya adalah kayak apa sih namanya, tempat tongkrongan, terus apa sih namanya buat workshop lah ya. Workshop ya, itu di lebih tengah tuh workshop gitu. Jadi kayak biar waktu itu ya rencananya sebelum corona tuh tiap bulan pengen ada workshop sama seminar. Tuh, itu salah satu poin ya sama rencananya lah. Jadi intinya kayak minimalis konsepnya ya. Terus buat workshop nyaman gitu. Jadi lebih cocok buat mereka yang datangnya berkelompok dibandingnya sendiri. Selanjutnya, apakah ada strategi atau cara-cara khusus agar kafe ini dikunjungi banyak konsumen? Oke, pertama ada dua versi, sebelum corona sama setelah corona. Kalau yang sebelum corona seperti yang saya bilang sebelumnya itu ada yang seminar sama workshop. Sebulan bisa 2 kali lah. Itu pun sebelum kita buka udah ada jadwalnya gitu loh. Kayak yang punya wadah, ibu siapa itu tuh udah dikonsep waktu itu kenapa di sini ada wadah kan. Jadi seminar, LW seminar. Nah, karena setelah pas corona ini nggak boleh ada kerumunan. Yang kedua adalah pertama waktu itu workshop, lebih ke workshop dan lebih gahar di sosial medianya gitu. Karena coffee shop bagus, cuman kadang sosial medianya nggak bagus. Lebih ke kreatif sih, bagus aja nggak cukup menurut saya. Lebih ke kreatif, bikin viral lah, bikin
kehebohan sedikit gitu loh, buat menarik perhatiannya dulu gitu. Jadi lebih kuat di sosial media, lalu penjualan di apa kayak GoFood, GrabFood tuh lebih dikencengin lagi gitu. Jadi tetap poinnya adalah mencari faktor pembeda dibanding coffee shop lain. Kalau jual kopi aja itu pilihan orang tuh banyak banget gitu loh. Pilihan orang tuh saya sendiri juga kalau ada yang dekat rumah kenapa harus yang jauh gitu kan. Nah, jadi faktor pembeda gitu. Pas corona lebih ke jual keramuan rempah herbal gitu, minuman herbal kayak minuman jahe yang literan. Coffee shop mana yang berani, saya bilang, karena saya basicnya farmasi, jadi berani dengan hal-hal kayak gitu, lebih terstandar lah dibanding yang mereka penjualannya tuh secara jamu jahe dari pasar langsung diolah. Itu kan mikrobanya banyak banget. Cuman di sini bedanya adalah kita beli jahe, kita rajang, kita oven sendiri. Ovennya tuh yang modern, yang baru. Waktu itu baru pertama di Indonesia. Cuma kok sekarang udah banyak mungkin. Nah, jadi lebih ke menanggapi pasarnya ya. Lebih melihat kebutuhan pasar, bukan kita nggak bisa ngatur pasar soalnya. Kita yang melihat kebutuhan pasar apa. Jadi pas setelah pandemi saya lebih ke penjualan online dikencengin, lalu dari segi produk ke ramuan, jamu-jamu yang poinnya adalah untuk meningkatkan metabolisme tubuh. Siapa target pasar kopi ini? Pertama yang besar tuh anak muda, lebih ingin targetinnya anak muda. Kedua middle to up deh. Kalau anak muda di sini targetinnya lebih ke mereka yang mau usaha kebanyakan sih. Mereka yang datang ke sini ya. Dari kelas menengah sampai kelas ke atas tuh kadang ke sini untuk nanya-nanya tentang wirausaha. Karena di sini welcome banget sih buat anak muda yang apalagi yang pengen bikin coffee shop tuh. Saya udah ngediriin bisa sampai 2 lah dari mereka itu. Yang pertama restoran, kedua coffee shop tuh di Depok ada. Karena asik aja sih buat ngebantu mereka. Jadi kayak dari anak muda yang mau belajar sih lebih targetnya ya, dan suka ngajar bareng-bareng sini belajar, dan workshop tuh di tengah biasa kayak gitu lebih seringnya. Anak muda jadinya yang mau wirausaha sih gue. Untuk pertanyaan selanjutnya Kak, kan sekarang ada virus COVID-19 yang membatasi semua aktivitas. Ada nggak sih dampak yang menonjol akibat pandemi terhadap coffee shop Kombuka ini? Oh, ada COVID ya? Iya. Bayangin aja ya, 29 Februari buka, 2 minggu kemudian corona. Oh, mantap. Waktu itu kan rame harus ditutup ya coffee shop. 2 minggu buka, langsung tutup tuh 3 bulan. Cuman alhamdulillahnya penghasilan 2 minggu itu bisa nutup 3 bulan. Tuh jadi wow banget. Nah, buka lagi tuh dampaknya wow banget deh. Pertama pasar belum terbentuk. Waktu itu lagi rame-ramenya karena dibantu kayak Visit Bogor, kayak selebgram gitu kan, tuh kencang banget, rame banget parah sih itu. 2 minggu itu enak tuh, sehari bisa 1-an lewat gitu buat di sini kan. Nah, untungnya banget bisa nutup 3 bulan itu. Waktu itu buka lagi karena habis gitu. Mau habis jadi harus buka lagi. Nah, dari buka itu sebulan ada terus saya kosong. Sebulan ada kosong karena pertama itu semua kedampak deh. Harus fair juga, semua kedampak coffee shop kita, nggak bisa apapun juga. Jadi waktu itu emang hampir minus sih sebulan 2 bulan awal gitu. Nah, kebentuknya itu lagi pas akhir tahun, pas kita mulai ngadain event tuh, nekat ngadain event kopi. Jadi lebih kenarik dari segi acara, menarik mereka, karena kayak saya bilang tadi, mereka udah haus banget tentang kayak aktivitas gitu. Jadi kita menyediakan tapi tetap dengan protokol. Waktu itu dikasih masker, sarung tangan, hand sanitizer, dan harus abot itu sampai meluap deh. Parkirannya sampai keluar. Itu saya takut. Cuman akhirnya dari situ mulai terkenal lagi, karena tujuan saya fokusnya untuk tetap membangun market lagi, karena saya harus mulai dari nol lagi, dan resource saya sumber daya saya nggak kayak awal itu, karena udah keburu habis buat Vicosnya pas bulanan itu gitu.
dampaknya kayak gitu. Selanjutnya dalam mempromosikan kafe ini, media apa aja yang kakak gunakan gitu? Pertama yang works banget tuh, yang sangat bekerja itu pertama Instagram mungkin. Instagram tuh bekerja banget. Terus mungkin kayak Gojek, GoFood gitu. Cuma nggak terlalu terdampak ke sosmed. Karena jujur daya tariknya itu lebih ke tempat dan bagaimana di sini sih, lebih ke pengalaman yang saya incer dibanding minuman gitu loh. Karena jujurnya kopi mah di mana aja sama sih bilang. Saya juga malas ke coffee shop lain juga, makanya nggak pernah jalan-jalan. Jadi lebih ke sosial media itu works banget. Mau saya ngasih saran apapun harus tetap nyari faktor pembeda. Kalian mau bisnis apapun juga harus nyari faktor pembeda, itu yang penting sih. Menjadi alasan kenapa tempat kalian tuh harus didatengin gitu loh. Kayak gitu sih. Lebih ke Instagram, sekarang Facebook. Facebook saya lebih ke sarana, karena rakyat Facebook juga ternyata banyak. Facebook, terus TikTok tuh belum nyoba gitu. Lebih ke Instagram, Facebook, website mungkin. Website gitu. Berapakah jumlah serta jabatan pegawai di kafe ini? Dan apakah ada kriteria khusus pegawai yang kakak butuhkan untuk membantu dalam proses operasional kafe ini? Oke, kalau normalnya pertama barista itu harus 2, kitchen minimal 1 ya. Lalu ada kayak manajemen lah. Terus ada sosial media. Manajemen biasanya 2, dia yang ngatur keuangan kayak gitu-gitu. Terus sosial media ini biasanya saya khususkan nih. Nah, cuma karena corona ini barista jadinya cuma 1, kitchennya 1, manajemen sosial media sama marketing saya sendiri jadinya. Itu kan bisa lah sambil merangkap-rangkap kayak gitu. Untuk kriterianya sendiri nggak harus berpengalaman banget. Yang penting tuh mau belajar. Karena kalau kerjaan di coffee shop itu yang dituntut pertama kreatif sama cepat tanggap dengan respon yang ada di bar itu apa aja gitu. Jadi nggak kaku. Ini juga mulai dari nol, saya nggak pernah mau yang barista berpengalaman sih. Lebih ke ngasih kesempatan buat mereka yang mau belajar. Karena dibanding nyari pengalaman, kita ngasih pengalaman aja gitu kan. Kayak gitu sih. Untuk selanjutnya, biasanya kendala apa saja sih yang sering kakak hadapi yang sehingga mengganggu berlangsungnya kegiatan operasional di kafe ini? Mungkin pertama, dari segi tempat mungkin pertama itu mengganggu. Apalagi kalian lihat tuh depannya pelang ya. Sekarang ada pelang, dulu mah nggak ada. Jadi welcome aja. Jadi lingkungan sih. Lingkungannya dari segi keamanan sih bagus banget. Itu pertama lingkungan yang kurang mendukung, ya kan. Kedua dari segi apa ya? Kayak lebih ke lingkungan sih, terus operasional, jamnya itu masih acak-adul lah. Walaupun buka jam 1, kadang kita tutup jam 1 malam lagi. Karena sebenarnya kita kan welcome aja ya. Welcome aja, itu bukan hambatan sih. Jadi emang kita juga ramenya tuh random, lebih ke sore gitu kan. Kendalanya dari segi makanan sih, karena kadang pasar tuh berubah-ubah, jadi saya juga malas ngikutin pasar kan. Jadi lebih ke yang lebih umum sih kalau makanan. Dari segi menu saya belum begitu stabil, belum begitu terstandar lah dari segi fixnya, jadi selalu berubah. Kakak, untuk pertanyaan yang terakhir, bagaimana kafe ini menanggapi persaingan dengan kafe yang lainnya? Nggak merasa tersaingin sih saya mah. Lebih ke kolaborasi sih kebanyakan. Karena kalau kopi, saya mah nggak merasa bersaing lah, sama aja semua kopi shop tuh saya nggak merasa bersaing. Nah, kalau lebih ke kolaborasi kayak misalnya kombucha itu cuma diproduksi itu di sini. Dan mereka yang udah pernah nyobain kombucha di tempat lain dan lalu menyobain kombucha di sini, akhirnya mensuplai itu di tempat mereka. Karena cuma di sini yang kombuchanya berdasarkan kayak penelitian. Jadi dari segi kualitas menurut saya lebih bagus, karena ada yang minum kombucha habis itu langsung perutnya aneh. Ada yang membuktikan kayak di coffee shop yang sekarang tiap bulan tuh kayak saya Hello Coffee, terus satu lagi di resto yang di Sentul itu bisa, kalau emang deal ya, kemarin baru nyoba sampel itu bisa 200-300 liter mungkin per bulan gitu. Jadi lebih ke collab sih,
Kalau kita punya kelebihan kita harusnya nggak harus tersaingi. Kalau kita sama, udah. Itu makanya pentingnya harus jadi beda. Oke Kak, terima kasih untuk waktu dan tempatnya. Semoga kafe ini berjalan dengan lancar dan kakaknya juga sukses dalam bidang apapun. Amin. Yeay, makasih Kak.